5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning everyone, good morning my student. Okay, how are you today? I hope you fine in at home. Okay anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ketujuh ya, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum Ibu mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk materinya dan berdoa bersama, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru yang ada di Indonesia, mungkin yang ada di luar negeri juga ya. Oke, hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustaz Sweet. Oke guys, before you continue watching Yustaz Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustaz Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustaz Sweet, interesting and cool video. Okay, continue to create the vlog talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel Yustaz Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustaz Sweet it finish. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay. Nah anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya, yang ke tema yang ke-7, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua ya. Kita awali dengan berdoa bersama. Nanti anak-anak lihat di sebelah kanan atau di sebelah kiri, Ibu akan tampilkan teks doanya ya. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and let us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jadi seperti biasa ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu sarankan anak-anak makan dulu, sarapan dulu ya, supaya anak-anak tetap sehat, tetap semangat ya, seger gitu, konsentrasi, jadi fokus dengan apa yang Ibu Guru sampaikan ya. Jadi jangan lupa anak-anak juga di rumah minum susu ya, terus mungkin minum jus-jus buah-buahan juga ya, makan sayur-sayuran, makanan-makanan yang bergizi, supaya anak-anak tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Oke, nah nanti Ibu Guru akan tampilkan video selanjutnya tentang materi pembelajaran kita, tema yang ke-7, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Oke, anak-anak, see you, bye. Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang ke-7, subtema yang ketiga ya, pembelajaran yang ketiga ya. Oke anak-anak, sekarang seperti biasa ya anak-anak ya, tadi kita sudah berdoa bersama-sama di awalan video sebelumnya ya. Jadi Ibu Guru lewatkan teks doa Bapak kami ini. Sekarang kita lanjut saja ke teks yang utamanya ya. Oke, pembelajaran yang ketiga nih ya, kita baca sama-sama. Oke. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Oke. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, judulnya adalah Kupu-kupu Berhati Mulia ya. Oke, kita lanjut.
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah, kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semua berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh, semut itu berteriak, minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong aku. Nah, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu, ya. Secara berkelompok, oke, ini Ibu lewatkan. Nah, mengapa semut mengejek kepompong? Nah, karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun, ya. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Nah, kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut, ya. Ketiga, mengapa semut meminta tolong? Nah, karena semut terjebak dalam lumpur, ya. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting, kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang, ya. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ucapan terima kasih, ya. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Nah, semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu, ya. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dulu, ya. Mereka gemar meminjam buku cerita. Nah, Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Oke, ini ada kegiatan kesukaan yang ada di perpustakaannya anak-anak, ya. Ada Vicky, Amanda, Elsa, Dava, Angger, Najwa, Ferry, Meisha, Sabrina, ya. Kegiatan kesukaan di perpustakaannya, ada yang suka membaca buku cerita binatang, ya. Ada yang suka membaca buku cerita rakyat. Nah, ini Elsa suka membaca buku majalah anak-anak, Dava membaca buku pengetahuan, Angger membaca komik, Najwa membaca buku cerita binatang, Ferry membaca buku cerita rakyat, dan Meisha membaca majalah anak-anak, ya. Oke, itu seperti contohnya. Sekarang kegiatan di perpustakaannya membaca buku cerita binatang, jumlahnya ada 2 orang, atau 2 anak yang menyukainya, ya. Membaca buku cerita rakyat ada 2 orang, membaca buku majalah anak-anak ada 3 orang, membaca buku pengetahuan 1 orang, dan buku komik 1 orang. Nah, dari sini anak-anak kita melihat, jadi setiap anak-anak itu mempunyai kegemarannya masing-masing, ya. Sikap saya terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda adalah saling menghormati dan tidak mengganggu saat teman melakukan kegiatan yang mereka sukai di perpustakaan, ya. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Nah, ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku, ya. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang berdiri, anak-anak yang berdiri ada 1/2. Duanya dari jumlah kesemua bukunya ada 2. Buku berwarna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, merahnya hanya ada 1, ya. Nah, per 4, ya.
Karena ada 4 buku. 1 yang warna merah, warna ungu, warna kuning, dan warna biru ya. Jadi ada 4 buku semuanya. Maka pecahannya adalah 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan yang ada pitanya hanya ada 1 anak-anak. Maka pecahannya adalah 1/2 ya. 2-nya dari mana? Dari total keseluruhan buku tersebut ada 2 ya. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, misalnya kita bukunya warna merah, nah berarti pecahannya 1/3 anak-anak ya, 3-nya dari total keseluruhan buku tersebut. Oke, kita lanjut. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, misalnya bukunya adalah buku biru ya, maka pecahannya adalah 1/3 anak-anak. 3-nya ini dari total keseluruhan buku tersebut ada 3 ya. Oke, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasanglah. Oke, ini. Oke, itu kita lewatkan saja ya anak-anak, tidak. Jadi untuk materi ini, pembelajaran yang ketiga ini, tadi kita sudah membaca cerita sama-sama anak-anak ya, dan kita juga sudah masuk ke materi matematika pecahan sederhana ya. Jadi hari ini yang di materi pembelajaran ketiga ini Ibu tidak berikan tugas ya. Nanti setelah ini anak-anak lanjutkan lagi, nanti anak-anak bisa view atau simak lagi video pembelajaran. Ibu nanti langsung kirimkan pembelajaran yang keempat ya. Oke, karena sebenarnya ini agak telat sehari kita. Kan kemarin itu hari apa ya? Kemarin hari Kamis ya. Sebenarnya kan Ibu kirim pembelajaran kedua ya, tapi karena ada gangguan ya, akhirnya kemarin hari Kamis itu batal, maka agak telat pengirimannya. Nah, makanya hari ini Ibu kirim sampai 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat ya. Oke, setelah ganti pembelajaran keempat, anak-anak nanti nonton lagi, simak video pembelajaran selanjutnya yaitu PJOK ya. Oke, jadi supaya tidak ketinggalan ya anak-anak ya. Dan hari Sabtu rencananya kalau tidak ada halangan kita ulangan harian ya. Oke, nanti anak-anak lihat saja infonya di Classroom, akan Ibu berikan soal apakah itu pilihan ganda atau isian, nanti anak-anak lihat saja ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini, yang pembelajaran yang ketiga ya, dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Oke. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay, see you. Bye.